Halo, shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita masuk hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan hati yang sudah siap. Yang kita akan memuji Tuhan dengan bersorak-sorak. Yang kita akan masuk pujian pertama, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Kami ucap syukur karena kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu. Sungguh luar biasa Bapa di surga.
Bapa yang baik, kami saat ini Tuhan, kami datang dari rumah masing-masing Tuhan Yesus. Engkau kami nolong kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami dengarkan kebenaran firman Tuhan lewat pujian, lewat kesaksian Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami. Bapa, Engkau memberkati kami setiap lagu yang kami menaikkan dan kami firman Tuhan lagi. Engkau menuntun mengajar kami. Bapa di surga, anak-anak juga mendengar Tuhan. Engkau mendidik dan menjaga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih di mana mereka anak-anak, biar anak-anak di luar atau di mana mereka ada dengan orang tua, Tuhan Yesus Engkau menolong menyertai mereka. Biarlah Tuhan firman ini menjadi dengan lagu ini menjadi bermanfaat bagi mereka. Engkau kuduskanlah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan memuji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja. Oke, semangat anak-anak. Aku anak raja, engkau anak raja. Kisah semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kisah semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kisah semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kisah semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, tepuk tangan. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi. Lagu yang berkata, baca kita cuci doa tiap hari, oke? Adik-adik tahu toh lagunya? Oke, kita akan langsung saja kita akan memuji Tuhan. Baca kita cuci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kita cuci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Kita suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kita cuci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kita cuci doa tiap hari. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Kita cuci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih. Oke, lagu firman Tuhannya kita akan mengangkat pujian ku siapkan hatiku Tuhan. Mari anak-anak siapkan hati dan tenangkan pikiran. Semua kita siapkan hati supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu tidak boleh kemana-mana. Dan kita siapkan hati dan pikiran, telinga semua kita kepada Tuhan. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan.
untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surah urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, benar dan beruang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya secara online ya, di hari Minggu, di minggu pertama di bulan ke-11. Puji Tuhan ya, Tuhan menjaga, melindungi kita, sudah melewati 10 bulan di tahun 2020 ya. Tuhan Yesus itu baik kepada kita karena Dia selalu menyertai kita ya. Di ibadah raya minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu guru menyambut semua kehadiran adik-adik, anak-anak yang ada di rumah. Shalom. Boleh lambaikan tangannya sama ibu guru. Shalom. Boleh berikan senyumnya. Senyum kelihatan giginya. Kalau belum sikat gigi jangan kelihatan giginya ya. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan awali dengan doa. Mari kita duduk dengan manis ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah bernyanyi memuji-muji Tuhan, dan saat ini berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus, memberkati kami lewat setiap firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Adik-adik, kita akan melanjutkan kembali tema firman Tuhan tentang jangan takut. Ya, masih ingat? Sudah berapa kali pertemuan dengan Ibu Guru kita selalu membahas tema tentang jangan takut. Yang pertama, kisah tentang Elia di Gunung Horeb. Yang kedua, kisah tentang Yesus di Taman Getsemani. Dan yang ketiga, kisah tentang Raja Yosafat, Raja Israel. Dan hari ini kita mau belajar tentang jangan takut dari kitab Yesaya. Ini adalah pertemuan terakhir dengan Ibu Guru di tahun 2020. Nanti kita akan ketemu lagi di 2021 tahun depan. Ya, sekarang mari kita buka Alkitabnya yang terambil dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, nanti ada beberapa ayat yang kita baca bersama-sama. Jadi judul cerita kita pada pagi ini adalah jangan takut, ya. Sekarang kita mau bertanya dulu, ya. Kenapa kita jangan takut? Padahal namanya takut itu kan dengan sendirinya bisa datang, toh. Tuhan Yesus saja kemarin kita belajar ketika dia datang sebagai manusia, dia mengalami juga namanya ketakutan. Tapi firman Tuhan bilang jangan takut. Nah, sekarang kita mau bertanya, kenapa jangan takut? Jawabannya adalah karena firman Tuhan yang bilang jangan takut. Coba kita baca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-5a. Ya, kita baca, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Baru ayat yang kedua lagi dikatakan di situ, ayat yang pertama lagi dikatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Ya, jadi kenapa kita tidak boleh takut? Karena firman Tuhan bilang jangan takut. Nah, kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu menyertai kita. Adik-adik tahu nggak artinya menyertai? Tuhan menyertai. Bagaimana ya? Artinya Tuhan menyertai bahwa Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, ya. Jadi kita jangan takut firman Tuhan yang bilang, karena firman Tuhan bilang Tuhan menyertai. Ya, mari kita lihat ya di ayat yang ke-5 tadi, ya. Di ayat yang ke-5 itu kan dia bilang jangan takut, lalu sebab aku menyertai, ya. Jadi Tuhan menyertai kita. Ayat yang kedua lagi dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai, ya. Puji Tuhan bahwa Tuhan yang berfirman, jangan takut. Bukan Ibu Guru, bukan Papa Mama, tapi firman Tuhan yang bilang jangan takut karena Tuhan menyertai. Sekarang pertanyaannya lagi, kenapa sih Tuhan menyertai kita? Kenapa Tuhan tidak biarkan saja kita? Ya, hari ini kita mau belajar kenapa Tuhan menyertai kita. Yang pertama, ya, kita mau belajar kenapa Tuhan menyertai kita. Di sini kita akan melihat, ya, dikatakan begini di ayat yang ke-1, ya. Di ayat yang ke-1 Yesaya 43 dia bilang, kenapa Tuhan menyertai kita? Dia bilang, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Jadi kenapa Tuhan menyertai kita, adik-adik? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Amin. Ya, kita ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Masih ingat di Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 dibilang apa? 26 dengan 27, ya. Dikatakan apa? Bahwa Allah menciptakan kita serupa segambar dengan Allah, ya. Kita ini ciptaan Tuhan, makanya kita disertai, ya. Jadi kita baca dulu ayatnya supaya jelas, ya, adik-adik, ya, supaya mengerti kenapa Tuhan menyertai kita. Karena kita ini ciptaan Tuhan, tidak mungkin Dia biarkan kita. Oke, kita baca di dalam Kejadian pasal 1
ayat yang ke-26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27 ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Tuhan menyertai kita karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita baca tadi ya, berapa kali dikatakan di situ Tuhan menciptakan ya. Jadi sekarang yang kedua ya, kenapa Tuhan menyertai kita? Ya, yang kedua, Tuhan bukan hanya menciptakan kita, tapi Tuhan menebus kita ya. Menebus itu apa ya? Umpamanya Bapak punya utang di kios ya. Utang di kios baru karena Bapak tidak punya uang, Bapak kasih tinggal handphone di kios. Ya, nah handphone itu harus ditebus. Caranya bagaimana? Ya harus dikasih uang ke yang punya kios toh. Nah itu namanya menebus. Nah kita ini bukan hanya diciptakan tapi juga ditebus. Kita ditebus dari apa? Kita ditebus dari dosa. Kita ditebus dari hukuman maut atau neraka. Kita ditebus dari kutuk-kutuk perbuatan jahat nenek moyang orang tua kita. Jadi Tuhan menyertai kita karena kita ini adalah orang yang ditebus. Nah, sekarang kita ditebus dengan apa? Ya, kita ditebus yaitu lewat kematian Tuhan Yesus. Ya, kita ditebus lewat kematian Tuhan Yesus ya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 ya. Ibu guru hari ini banyak buka Alkitab ya. Tidak apa-apa adik-adik ya. Karena sebentar lagi kita sudah mau libur ya, libur sekolah minggu. 1 Korintus pasal yang ke berapa tadi? 1 Korintus 15 ayat yang ketiga ya. Kita ini ditebus dengan apa ya? Coba kita lihat ya. Kita sama-sama adik-adik yang punya Alkitab di rumah yang bisa baca, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci adik-adik ya. Tuhan menyertai kita karena Tuhan sudah menebus kita lewat kematian Yesus karena dosa-dosa kita. Jadi kita ini orang yang luar biasa. Sekarang yang ketiga, kenapa Tuhan menyertai kita? Ini luar biasa lagi ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Coba kita baca di mana ayatnya Tuhan mengasihi kita. Yesaya, kembali ke Yesaya tadi ya. Yesaya pasal 43 tadi ayat yang ke-4b dikatakan begini. Ibu guru mulai dari ayat 4-nya ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Tuhan menyertai kita karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena Tuhan menciptakan kita. Karena Tuhan menebus kita. Jadi tidak mungkin dibiarkan ya. Jadi jangan takut. Sekarang yang keempat. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Ini dahsyat sekali. Masih di ayatnya yang keempat ya. Kenapa Tuhan menyertai kita? Oleh karena engkau berharga dan mulia di mata. Dahsyat. Boleh tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus ya. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita, karena kita
berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan bilang kita ini mulia. Ya iyalah, orang kita ciptaannya ya pasti mulia. Oh iyalah, kita ini berharga karena kita memang sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi adik-adik, luar biasa ya. Kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan, kita mulia. Jadi jangan takut ya. Jadi kesimpulan dari cerita kita tentang jangan takut hari ini menceritakan tentang bahwa kita disertai Tuhan karena kita ciptaannya. Jadi karena kita ciptaannya, mari kita juga menjaga hidup ya. Kita jaga hidup adik-adik. Adik-adik jangan ya berkata-kata kotor, berpikir kotor, juga jangan makan yang kotor, amin ya. Yang kotor-kotor jangan dimakan. Contohnya apa yang kotor ya? Jajanan sembarangan itu banyak yang kotor ya. Ya jangan, kita harus menjaga tubuh kita ini karena kita ini berharga, kita ini ciptaan Tuhan, kita ini adalah anak-anak yang mulia. Bayangkan loh adik-adik ya, kita dibayar bukan pakai uang ya, kita dibayar bukan pakai barang-barang berharga, tapi firman Tuhan bilang bahwa Yesus sudah mati ketika kita masih berdosa, artinya kita dibayar oleh darah Yesus, yaitu darah Allah sendiri. Jadi jangan takut. Tapi yang kedua, kita juga harus menjaga hidup sebagai ciptaan Tuhan. Ya, biarlah adik-adik semua mengakhiri tahun ini, kalau sudah banyak ya yang melakukan kesalahan, ya tidak sadar bahwa dia ini ciptaan Tuhan, tidak sadar bahwa hidupnya berharga sehingga dia main sembarangan, hidup sembarangan, itu namanya kita tidak menghargai kasih Tuhan. Kita semua minta ampun sama Tuhan karena firman Tuhan bilang, ingat, kita ciptaan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, kita mulia, kita ditebus dengan darah Yesus. Sehingga kita harus menjaga hidup kita ini. Jangan khawatir karena Tuhan pun akan menjaga kita, bahkan menyertai kita. Amin. Baik, ayat hafalan kita hari ini adalah terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-5a saja ya. Singkat saja ayat hafalannya. Ya, Yesaya 43 ayat yang ke-5a dikatakan, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Ya, coba sama-sama. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Yesaya 43 ayat 5a, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Yang menyertai kita adalah Tuhan Yesus yang sudah menebus kita di atas kayu salib. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Saya minta Ibu Guru Nosa berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan bagi kita semuanya. Ya, baik anak-anak. Tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman yang kita sudah dengar. Mari tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Kami sudah kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru. Tuhan Yesus tolong meteraikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam hati batin kami. Sehingga kami tidak lupa, sehingga kami tidak takut, sehingga kami boleh terus berjalan bersama-Mu dalam menghadapi apapun di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, ajarlah kami untuk tetap kami percaya kepadamu, ajarlah kami untuk tetap kami beriman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. In His name I find, in His name I find, in His name I